Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca lafaz basmalah dan disambung doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilmah warzuqni fahmah wa amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa di hari Kamis kita akan belajar pelajaran tematik IPA. Hari ini kita akan belajar tentang penyakit sistem pencernaan. Materi hari ini bisa anak ustazah lihat di buku tema 3, subtema 3. Setelah mempelajari materi hari ini, anak-anak ustazah diharapkan mampu yang pertama, menjelaskan penyakit pada organ pencernaan manusia. Yang kedua, menjelaskan cara merawat organ pencernaan manusia. Selain itu, setelah mempelajari materi hari ini, anak-anak ustazah diharapkan memiliki karakter-karakter sebagai berikut. Yang pertama, menghafal, memahami Asmaul Husna, yaitu Al-Khaliq, Allah Maha Pencipta. Yang kedua, membiasakan diri berzikir atau mengingat Allah. Yang ketiga, mengenal dan berlatih bersikap percaya diri. Yang keempat, gemar membaca, menulis, dan bercerita. Dan yang kelima, belajar mengaitkan Al-Quran dengan kehidupan sehari-hari. Pelajaran kita hari ini akan berkaitan dengan hadis yang akan ustazah sampaikan, yaitu hadis dari Bukhari. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu senggang. Dari hadis ini dapatlah kita ketahui bahwa Allah memberikan kita dua kenikmatan yang sering sekali kita lalaikan, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu senggang. Allah memberikan kita kesehatan, bisa bernafas, bisa berdiri, bisa sehat sampai sekarang. Tapi tidurnya jam 3 pagi, sering begadang, main game online, ujung-ujungnya sakit kan? Kemudian Allah berikan kita nikmat waktu senggang, contohnya sekarang lagi pandemi. Belajarnya dari rumah, banyak waktu senggangnya, tapi digunakan untuk apa? Untuk bermain-main, main game online, dan melakukan hal yang sia-sia. Seharusnya ketika Allah berikan nikmat waktu senggang seperti ini, pergunakanlah untuk menambah hafalan, membaca Al-Quran, dan melakukan hobi-hobi yang bermanfaat. Maka dari itu anak ustazah, janganlah kita melalaikan nikmat kesehatan dan nikmat waktu senggang yang Allah berikan. Oke anak ustazah, hari ini kita akan belajar 5 jenis penyakit pada organ pencernaan manusia. Yaitu yang pertama ada penyakit sariawan, yang kedua ada penyakit MAH, yang ketiga ada penyakit usus buntu, yang keempat ada penyakit diare, dan yang kelima ada penyakit konstipasi. Oke, akan kita bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama kita akan bahas penyakit sariawan. Ustazah rasa hampir semua anak ustazah pernah merasakan namanya penyakit sariawan. Apa itu penyakit sariawan ustazah? Sariawan adalah luka atau peradangan di dalam rongga mulut. Jadi dia bisa lukanya itu di bagian dalam bibir, bisa di lidah, bisa di bagian dalam pipi, bisa juga di gusi. Contoh gambarnya seperti ini. Anak-anak ustazah, kalau kita kena penyakit sariawan ini pasti kita susah makan, kemudian juga susah ngomong, karena kesenggol sedikit lukanya itu pasti akan terasa sakit. Biasanya kalau ini kita sekolah ya anak ustazah, makan siang, ada itu yang gak selera dia makan. Kenapa gak selera makan anak ustazah? Lagi sariawan saya ustazah gitu. Kira-kira apa sih ustazah penyebab dari penyakit sariawan ini? Penyebabnya yang pertama bisa karena tergigit atau kesalahan dalam menyikat gigi. Bisa anak ustazah nggak sengaja tergigit, rupanya kuat kali gigitnya, jadilah dia sariawan. Bisa juga karena anak ustazah gosok giginya kuat-kuat, ya kan, sampai gusinya berdarah, kencang-kencang kali gosok giginya, sehingga terjadilah luka pada bagian dalam rongga mulut. Dan bisa juga penyebabnya ini karena infeksi jamur atau bakteri atau juga virus di dalam mulut. Bagaimana cara mencegah dan mengobati penyakit sariawan ini ustazah? Oke, yang pertama ustazah akan memberitahu cara mengobatinya.
Pada umumnya, penyakit sariawan ini akan sembuh dalam waktu mungkin seminggu, sembuh tanpa diobati. Tapi kalau anak ustazah sudah nggak sabar, cepat-cepatlah saya obati nih ustazah. Anak ustazah bisa minum obat untuk meredakan sariawan. Atau kalau ustazah biasanya di rumah itu ada namanya kembang semangkok. Kembang semangkok ini seperti rempah-rempahan yang kita larutkan dalam air, baru kita minum. Insya Allah bisa sembuh. Setelah kita mengobatinya, setelah sehat, maka kita harus melakukan cara-cara untuk mencegah penyakit sariawan ini kembali lagi, yaitu ada 3 cara. Yang pertama, menjaga kesehatan gigi dan mulut. Rajin gosok gigi, tapi gosok giginya pelan-pelan, jangan kuat-kuat. Yang kedua, makan makanan yang mengandung vitamin C. Ayo anak ustazah, siapa yang masih ingat apa-apa saja buah yang mengandung vitamin C? Ya, benar sekali. Kemudian yang ketiga, cara mencegahnya yaitu memeriksakan gigi dan mulut ke dokter gigi. Ya, kita dianjurkan untuk memeriksakan gigi dan mulut kita itu ke dokter gigi 6 bulan sekali. Oke, yang kedua kita akan membahas penyakit MAH. Penyakit MAH ini adalah luka yang terjadi pada lapisan dinding lambung yang menyebabkan rasa nyeri dan panas pada lambung. Ayo anak ustazah, kira-kira siapa di sini yang mengalami penyakit MAH? Iya. Kira-kira kenapa ya ustazah penyakit MAH ini? Ada 3 penyebab penyakit MAH. Yang pertama, luka pada lapisan dalam dinding lambung. Jadi anak ustazah, di dalam lambung kita ini kan ada namanya HCl. Ayo, siapa ingat apa itu HCl? Ya, benar sekali, asam klorida. Asam klorida ini kan bersifat asam, fungsinya untuk menghancurkan bakteri-bakteri, virus, ataupun benda-benda asing yang masuk ke dalam lambung. Tapi jika jumlah HCl ini terlalu banyak, maka dia bisa melukai dinding lambung. Kemudian penyebab yang kedua adalah infeksi bakteri. Ya, rata-rata penyakit itu penyebabnya kalau nggak virus, ya bakteri ya, anak ustazah. Kemudian yang ketiga penyebabnya adalah stres. Ya, kalau kita stres, maka asam lambung itu bisa tinggi sehingga dia bisa melukai dinding lambung. Makanya anak ustazah, jangan stres. Banyak tugas selama belajar di rumah, jangan stres. Banyak-banyak beristighfar. Oke ustazah, setelah tahu penyebabnya, bagaimanakah cara mengobatinya? Cara mengobatinya itu bisa dengan minum obat MAH. Biasanya kalau iklan di TV tuh namanya obatnya itu Milanta. Kemudian ada juga namanya antacid. Ya, fungsinya untuk meredakan jika MAH ini kambuh. Kemudian bagaimana cara mencegah supaya kita tidak terkena penyakit MAH ini ustazah? Yang pertama, makan dengan perlahan-lahan sesuai dengan sunnah Nabi. Berapa kali anak ustazah makan dikunyah? Ya, benar sekali, 33 kali. Makan perlahan-perlahan, jangan kencang-kencang. Ayo, siapa itu ketika kita makan siang di sekolah, cepat kali dia makan. Ada yang dikejarnya itu. Iya, habis makan, langsung pergi main sama kawan-kawannya. Nggak boleh anak ustazah ya, kita harus makan dengan perlahan. Yang kedua, caranya itu dengan mengurangi makan makanan berlemak dan pedas. Ya, ustazah pun sebenarnya suka kali makan pedas. Jadi kayak mana ustazah, nggak boleh kami makan makanan pedas? Boleh, tapi makanan pedasnya masih dalam taraf yang normal. Contohnya beli geprek level 3, level 2, level 1. Jangan beli ayam geprek, cabenya level 20 ustazah. Kasihan lambung anak ustazah nanti, ya kan? Yang normal-normal aja. Misalnya makan pedas itu seminggu 2 atau 3 kali. Jangan setiap hari makan geprek setiap hari. Nanti bisa kena penyakit MAH ya. Kasihanilah lambung kita. Oke? Dan cara yang ketiga yaitu mengurangi minum minuman berkafein. Apa itu ustazah minuman berkafein? Minuman berkafein ini contohnya adalah kopi. Di dalam kopi ini ada zat namanya kafein. Zat inilah yang membuat orang kalau minum kopi menjadi lebih segar, tidak mudah ngantuk, bisa begadang seharian, nggak tidur-tidur. Iya, karena ada zat kafein ini ya. Kalau bisa dikurangi ya, karena bisa memicu penyakit MAH.
Oke, yang ketiga ada penyakit diare. Penyakit diare ini adalah penyakit yang menyebabkan penderitanya sering buang air besar dengan kondisi feses yang encer. Masih ingat kan Ustazah apa itu feses? Feses adalah kotoran yang kita keluarkan. Jadi kalau orang yang mengalami penyakit diare ini, maka dia akan bolak-balik ke kamar mandi, buang air besar terus. Dan fesesnya itu dalam bentuk air. Ya, orang yang biasa kena diare ini akan merasa lemas karena cairan tubuhnya berkurang. Jadi apa penyebab dari diare ini Ustazah? Penyebabnya yang pertama adalah infeksi virus atau bakteri. Pada anak-anak biasanya penyebab diare ini adalah rotavirus. Ya, nama virusnya rotavirus. Sedangkan pada orang dewasa biasanya penyebab dari diare ini adalah bakteri Escherichia coli. Loh Ustazah, Escherichia coli itu kan bakteri yang di usus besar. Iya benar, dia adalah bakteri penghuni usus besar. Fungsinya untuk membusukkan makanan. Namun di usus besar ini jumlah Escherichia coli ini masih seimbang, tidak terlalu banyak. Tapi kalau dia terlalu banyak di dalam usus kita, maka bisa menyebabkan diare. Selain Escherichia coli juga ada namanya bakteri Salmonella. Keduanya inilah menyebabkan penyakit diare. Kok bisa ya Ustazah dia di dalam tubuh kita? Jadi bakteri Escherichia coli dan bakteri Salmonella ini hidupnya di buah-buahan, sayur-sayuran, di daging maupun di air. Jadi kalau kita makan makanan yang dimasak tidak matang, makan sayur, buah ataupun daging ataupun minum air yang tidak matang, maka bisa jadi bakteri-bakteri ini masuk ke dalam tubuh kita ketika kita makan. Maka dari itu anak Ustazah kalau kita memasak makanan harus matang ya, jangan setengah matang, jangan juga nggak matang, mentah-mentah aja Ustazah. Ya boleh mentah, asalkan dicuci dengan bersih supaya bakterinya hilang. Selain infeksi bakteri, penyebab dari diare ini adalah alergi makanan. Bagaimana cara mengobatinya Ustazah? Cara mengobatinya anak-anak Ustazah bisa yang pertama minum cairan elektrolit. Contohnya minuman seperti ini. Minuman Oralit, kemudian yang ini Pocari Sweat ya. Kemudian yang kedua minum obat diare. Contohnya ini obatnya Diapet. Dan yang ketiga, kalau diarenya itu sangat parah, sudah lebih dari seminggu masih juga diare, sudah lemas, maka dia harus diinfus di rumah sakit. Bagaimana cara mencegahnya Ustazah supaya tidak terkena diare? Iya mudah sekali. Yang pertama menjaga kebersihan diri dan makanan yang kita konsumsi. Jangan jajan sembarangan. Anak Ustazah ingat nggak kalau misalnya kena diare, apa yang pertama kali dibilang sama bundanya? Makan apa semalam? Iya, pasti tanya bundanya, makan apa semalam? Kok bisa diare? Iya, makan sembarangan saya bunda, makan di pinggir jalan. Iya, karena kita nggak tahu ya anak Ustazah makanan itu bersih atau tidak. Makanya lebih baik makan makanan dari rumah. Yang kedua, minum air yang matang. Ya, jadi kalau kita minum air harus yang dimasak. Jangan dari air pam itu langsung kita minum aja, nggak boleh ya Ustazah, karena bakteri-bakteri dalam air itu banyak, harus kita panaskan supaya bakterinya mati. Jadi bakteri itu bisa mati dalam suhu 100 derajat, suhu ketika air mendidih. Yang keempat, kita akan bahas penyakit usus buntu. Jadi penyakit usus buntu ini adalah peradangan yang terjadi pada usus buntu kita. Ayo masih ingat kan di mana letak usus buntunya? Iya benar sekali. Jadi persimpangan antara usus penyerapan sama usus besar. Bentuknya seperti cacing kecil ya Nana Ustazah. Jadi penyebab dari penyakit usus buntu ini adalah penyumbatan pada usus buntu, bisa karena lendir, bisa karena benda-benda keras. Ya, karena terjadi penyumbatan, masuk terus benda-benda asing ke dalam usus buntu ini. Usus buntu ini kan nggak ada salurannya, udah buntu dia. Ketika banyak sekali masuk benda asing, maka dia akan penuh membengkak dan terakhirnya terjadi peradangan. Bagaimana cara Ustazah untuk mengobati penyakit usus buntu ini? Ya, cara mengobatinya cuma satu, yaitu dengan cara operasi usus buntu. Jadi ketika operasi itu nanti usus buntunya akan dipotong, kemudian dijahit, sehingga kita nggak punya lagi namanya usus buntu.
Seperti itu. Dan bagaimana cara mencegahnya Ustazah? Cara mencegahnya bisa dengan yang pertama, makan makanan yang berserat, yaitu buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang kedua, tidak menunda-nunda buang air besar. Iya, karena ketika kita menunda buang air besar, kemudian fesesnya mengeras, bisa mengganggu organ-organ pencernaan di dalam tubuh kita. Dan yang ketiga, banyak-banyak minum air. Jadi air putih ini banyak sekali khasiatnya. Dan yang terakhir, yang kelima, ada penyakit namanya konstipasi, atau kalau orang-orang Indonesia bilangnya penyakit ini namanya sembelit, susah buang air besar. Jadi orang yang mengalami penyakit konstipasi ini akan mengalami gangguan pencernaan berupa susah buang air besar ataupun BAB-nya tidak lancar. Orang normal pada umumnya itu sehari sekali dia buang air besar, tapi orang yang kena penyakit konstipasi ini seminggu 3 kali buang air besar, atau kadang seminggu sekali buang air besarnya. Iya. Kenapa yang bisa terjadi Ustazah? Bisa terjadi karena yang pertama, kurang minum dan makan makanan yang berserat. Jadi anak Ustazah, mengapa kita dianjurkan setiap hari itu makan sayur, makan buah? Itu loh supaya pencernaan kita lebih lancar. Selain itu kan buah dan sayur mengandung banyak sekali vitamin dan mineral. Kemudian yang kedua, penyebabnya bisa karena stres. Jadi anak-anak Ustazah, stres ini bisa membuat berbagai macam penyakit masuk ke dalam tubuh kita. Makanya banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah, istighfar, banyak-banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Jangan membuat hidup kita itu menjadi sulit, terakhirnya stres. Dan yang terakhir, karena faktor usia. Biasanya anak Ustazah, nenek-nenek ataupun kakek-kakek itu susah buang air besar. Ketika usia semakin tua, maka organ-organ pencernaan ini juga fungsinya akan berkurang. Bagaimana cara mengobatinya Ustazah? Cara mengobatinya yang pertama bisa minum obat, ya obat namanya obat pencahar, contohnya namanya Dulcolax. Nah, Dulcolax ini biasanya diminum. Kemudian ada Microlax. Microlax itu biasanya dimasukkan ke dalam bagian anus kita, kemudian dipencet sehingga fesesnya itu menjadi lebih lunak sehingga bisa mudah dikeluarkan. Jadi cara mencegah supaya tidak terjadi penyakit ini pada kita ada 3 cara. Yang pertama, banyak minum air putih, dan yang kedua, makan makanan yang berserat, itu buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan juga yang terakhir, jangan menunda buang air besar. Oke anak Ustazah, itulah 5 jenis penyakit pada sistem pencernaan. Ayo kita simpulkan bersama-sama. Yang pertama, penyakit sariawan adalah luka atau peradangan di dalam rongga mulut, bisa di bibir bagian dalam, bisa di lidah, pipi bagian dalam maupun di gusi. Yang kedua ada penyakit MA. Penyakit MA adalah luka yang terjadi pada lapisan dinding lambung. Yang ketiga ada penyakit diare, yaitu penyakit yang menyebabkan penderitanya sering buang air besar dengan kondisi feses yang encer atau cair. Yang keempat ada penyakit usus buntu, yaitu peradangan yang terjadi pada usus buntu. Dan yang kelima ada penyakit konstipasi atau sembelit, yaitu gangguan pencernaan berupa susah buang air besar. Oke, selanjutnya ada tugas dari Ustazah Dila. Tugasnya yaitu mengisi tabel ini. Silakan isi sariawan itu apa pengertiannya, penyebabnya apa, cara mencegah dan mengobatinya apa, dan lain-lain. Contohnya ini usus buntu. Penyakit usus buntu adalah peradangan yang terjadi pada usus buntu. Kemudian tulis apa penyebabnya, tulis cara mengobati dan mencegahnya. Ya, silakan diisi semua kotak-kotak yang kosong ini. Oke anak Ustazah, demikianlah pelajaran kita hari ini. Jangan lupa tetap semangat belajar walaupun belajarnya dari rumah. Jangan lupa menambah hafalan dan sholat 5 waktu. Ustazah tutup dengan lafaz hamdalah dan disambung doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.